Hidup bukan saja sebuah perjuangan, tetapi juga peperangan. Karena perjuangan memang menandakan seseorang itu punya kehidupan, ada daya juang. Itu menandakan dia masih hidup. Berjuang untuk ini, berjuang untuk itu, berjuang mungkin untuk penghidupan, tapi ada juga yang berjuang untuk kehidupan. Daya juang itu adalah anugerah, dan kalau sampai hari ini kita bisa berjuang, itu juga adalah pemberian Tuhan. Namun bagaimana dengan peperangan? Kalau hidup dikatakan peperangan, bukankah berarti akan melelahkan? Ada konflik di sana. Ada sebuah pergulatan yang tidak mudah untuk dijalani. Dan tidak terlalu berlebihan bahwa memang peperangan itu terjadi. Dalam kitab Kejadian, dalam pasal awal, dikatakan bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan mengatakan, "Aku akan adakan peperangan antara keturunan perempuan itu dengan keturunan ular itu." Dan peperangan serta pertentangan itu tidak bisa tidak menyertai manusia dalam kehidupannya. Ada persimpangan-persimpangan, ada konflik-konflik. Ada seorang yang mengatakan bahwa untuk menuju kepada cross atau memikul cross, kita akan melalui jalan crossroads, jalan-jalan persimpangan. Dan di situ sebenarnya iman seorang diuji. Semua ini mau mengingatkan kepada kita tentang daya juang dan bagaimana kita bisa berperang. Daya juang berasal dari Tuhan, tapi juga untuk menang perang perlu ditemani oleh Sang Panglima Perang utama kita, yaitu Tuhan yang sebenarnya sudah lebih dulu menang atas segalanya. Ini yang menjadi kekuatan buat kita. Menjalani hidup yang belum selesai, kita harus mulai dari titik selesainya. Menjalani hidup yang belum berakhir, kita harus mulai dari titik akhirnya. Apa titik akhirnya? Titik akhirnya adalah Tuhan kita sudah menang. Anak domba Allah itu menang. Namun itu menjadi perspektif hidup harusnya ketika kita menjalani kehidupan kita. Kita bersama-sama mencoba memahami tentang segala segi hidup kita yang kita serahkan kepada Tuhan. Sesungguhnya Tuhan akan karuniakan energi dan strategi untuk kita. Saya Nikolas Kurniawan menemani dalam Sabda Tuhan. Hari ini memasuki minggu-minggu menjelang Paskah. Kita akan dihadapkan pada sorot kemenangan Kristus atas maut. Dari situlah sebenarnya titik pijak kita merenung dalam masa-masa, khususnya memasuki dalam minggu depan ini adalah Minggu Kudus atau Holy Week. Mulai dari Minggu Palem, lalu kemudian ada perenungan-perenungan di Kamis Putih, Jumat Agung, dan juga Sabtu Suci sampai hari Paskahnya. Ujungnya adalah sebuah kemenangan. Ini yang membawa kita kepada sebuah perenungan yang punya makna. Bukan merenung-renung sosok yang sudah tidak ada atau mati, tapi merenung Dia yang pernah tidak ada tapi lalu ada lagi dan hidup lagi, bangkit lagi. Disinilah energi dan strategi kita berasal. Bacaan pertama kita diambil dari Yesaya pasal 19 ayat 20-21. Sebuah ungkapan dan ucapan ilahi tentang Mesir. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas. Maka Ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Tuhan akan menyatakan diri pada orang Mesir dan orang Mesir akan mengenal Tuhan pada waktu itu, dan mereka akan beribadah dengan korban sembelihan dan korban sajian, dan mereka akan bernazar pada Tuhan serta membayar nazar itu. Satu lagi dari kitab terujung dari Alkitab, yaitu Wahyu pasal 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena Ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Kedua bacaan Sabda Tuhan ini adalah ucapan-ucapan ilahi tentang dua hal yang menjadi musuh umat pilihan Tuhan. Pertama tadi tentang Mesir, ucapan ilahi tentang Mesir, dan yang kedua tadi dalam Wahyu adalah penghakiman atas Babel di akhir zaman.
Mesir dan Babel adalah dua tempat yang memang pertama tempat di mana umat pilihan Tuhan ditindas, ada penindasan di sana, dan Babel adalah tempat di mana umat pilihan itu dibuang, mengalami pembuangan yang begitu mengerikan dan menyedihkan hidup mereka. Namun yang menarik di dalam bacaan ini memberitahukan kepada kita tentang betapa berotoritasnya Tuhan di dua tempat yang menjadi pembentukan umat pilihan Tuhan, baik Mesir maupun Babel, yang ujungnya adalah justru memberitahukan kepada kita sebuah pembelajaran yang menarik, yaitu tentang bagaimana ketika seorang hidup percaya sepenuhnya kepada Tuhan, entah itu orang-orang Mesir atau juga dalam perjuangan di Babel, itu semua terjadi karena Tuhan yang menyertai mereka. Dan Tuhan menyertai mereka karena mereka berseru kepada Tuhan. Apa yang mereka serukan kepada Tuhan? Dikatakan tadi dalam Yesaya 19 ayat 20, berseru karena orang-orang penindas. Yang memberitahukan kepada setiap kita bahwa berseru kepada Tuhan bukan bicara sekedar berseru memanggil namanya, tetapi hidup menyerahkan segala segi hidupnya kepada Tuhan. Berseru bukan untuk hal-hal rohani atau hal-hal jasmani semata, tapi seluruh hidup kita serukan nama Tuhan. Dan untuk seluruh hidup pula kita terus-menerus makin dinyalakan kasih Tuhan atas hidup kita, sehingga kita bisa menang mengatasi berbagai macam pergumulan. Dan begitu juga kalau kita baca peperangan yang dikatakan hukuman atas Babel itu terjadi, yang menjadi berita gembira musuh dari Israel itu dikalahkan, mau memberitahukan kepada setiap kita tentang Tuhan yang maha menang. Tuhan yang sudah menang atas segala hal termasuk maut, dan Tuhan juga yang justru membagikan kemenangannya itu agar orang-orang percaya juga menang. Tapi bukan menang yang sekedar diberikan. Sebuah kemenangan yang justru hasil dari sebuah perjuangan dan juga pertentangan serta peperangan. Ini memberitahukan kepada kita betapa vitalnya dan menjadi fatal bila kita tidak punya kedekatan dengan Tuhan dan menyerahkan hidup kita dalam segala seginya kepada Tuhan. Jelas memang ada peperangan karena anak domba itu juga ada yang memeranginya. Tapi dia berhasil memenangkannya dalam ayat 14 Wahyu 17 tadi. Karena dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Dan kelanjutannya adalah bahwa mereka, orang-orang percaya bersama-sama dengan dia juga akan menang. Berarti menang bersama-sama dengan Tuhan, yang untuk itu berjuang juga bersama-sama dengan Tuhan dan berperang juga bersama-sama dengan Tuhan. Mereka yang terpanggil, mereka yang dipilih, mereka yang setia kepada Tuhan, mereka yang diperlengkapi oleh Tuhan untuk supaya mereka punya energi untuk berjuang dan punya strategi untuk berperang bersama dengan Tuhan hingga menang. Sabda Tuhan hari ini mau memberi kepada kita sebuah penguatan bahwa orang yang percayakan semua segi hidupnya kepada Tuhan bukan saja berseru untuk satu dua hal, tapi setiap saat berseru kepada Tuhan, ada hubungan yang dekat, hati yang selalu berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan energi untuk berjuang. Bukan Tuhan singkirkan perjuangan itu, tapi Dia membuat kita kuat untuk berjuang karena dekatnya kita dengan Tuhan. Makin banyak aspek hidup kita yang kita serahkan, makin tentu saja prospek hidup kita atau masa depan kita itu Tuhan pastikan ada harapan bagi mereka yang percaya. Dan bukan saja energi, ada strategi yang juga Tuhan berikan untuk kita memerangi segala pergumulan hidup. Biar firman Tuhan hari ini boleh memberi kekuatan kepada kita memasuki minggu-minggu menjelang Paskah, biar kita tetap hidup di dalam kemenangannya. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.